Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Jika saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer, ataupun langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji nama Tuhan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana ajak kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Saudara, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, Allah hadir di tengah umat-Nya. Kehadirannya memberikan terang agar kita dapat melalui kegelapan. Kasih-Nya meneduhkan hati agar kita dapat pulih dari luka batin. Kuasa-Nya memberikan kekuatan agar kita dapat menatap kehidupan baru. Pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Sang Penebus dosa manusia. Mari kita memuji nama Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu.
Tuntun sertai hati kami semua, agar kami dapat merindukan dan bersukacita menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, adapun yang saya baca dari ayat 1 sampai 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan kepadanya. "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah kita tahu, ada akibat atau dampak perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Dampak atau akibatnya ya kerusakan lingkungan selama konflik berlangsung. Konflik yang berlangsung ini membutuhkan konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar, yang menyebabkan emisi karbon dioksida besar. Lalu pemakaian jet tempur dan asap dari kebakaran karena ledakan bom, penggunaan senjata peledak di daerah perkotaan menciptakan sejumlah puing-puing bangunan, lalu menyebabkan polusi baik di udara dan tanah. Pencemaran yang disebabkan oleh rusaknya industri dan infrastruktur yang peka terhadap lingkungan seperti instalasi pengolahan air. Dan benar saudara-saudara, perang telah merusak lingkungan di sekitarnya.
Akibat dari perang Rusia dan Ukraina ini juga dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia. Dampak global perang Rusia-Ukraina yang paling terasa adalah ancaman krisis energi dan pangan yang telah dirasakan oleh banyak negara. Hal ini mengakibatkan inflasi, harga-harga kebutuhan menjadi naik di beberapa negara, kemiskinan dan kejahatan diperkirakan meningkat, mengancam kedamaian, kerusakan akibat perang terjadi dan mengakibatkan kerusakan yang lebih luas. Saudara, rumah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya luluh lantah karena perang. Tidak sedikit korban jiwa jatuh dari kedua belah pihak. Hal ini juga merupakan kehancuran bagi keluarga dan komunitas masing-masing. Orang tua kehilangan anak, anak kehilangan saudara dan orang tua, kerusakan lingkungan meluas karena perang dan mengancam kehidupan kelangsungan hidup banyak orang dan masa depan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan perang akan terjadi? Sampai separah apa kehancuran yang harus terjadi? Lalu berapa banyak korban jiwa lagi dan berapa banyak materi yang harus dikorbankan? Saudara, dukungan doa dari kita semua memberikan lembaran baru dalam tatanan hidup manusia, dan kita berharap untuk menatap hidup baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari Yohanes 9 ini dimulai dan diakhiri dengan kebutaan. Diawali dari hadirnya seorang yang buta sejak lahir, berjumpa dengan Yesus. Tidak disebutkan siapa nama dari orang yang buta ini. Perjumpaan tersebut menjadi topik pembahasan Yesus Kristus dengan murid-murid, perihal siapa yang menyebabkan kebutaan dari orang tadi. Siapa yang paling bertanggung jawab dari permasalahan ini? Terlihat kecenderungan manusia untuk lepas tanggung jawab terhadap permasalahan orang lain, selalu terlebih dahulu mencari siapa yang bersalah dan mempermasalahkan siapa kambing hitam, kemudian memberikan penghukuman, mengejudge tanpa mengupayakan solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Saudara, tidak hanya sekedar dibahas dan mengarahkan para murid untuk tidak memperdebatkan permasalahan kebutaan orang tersebut, Yesus Kristus serta-merta bertindak menolong dengan mencelikkan matanya hingga dapat melihat. Kegelapan yang telah menyiksanya selama ini telah sirna. Yesus, dia dapat melihat alam sekitarnya yang selama ini hanya dalam angan-angan saja. Perubahan kehidupan si orang buta tadi ternyata mengakibatkan kebutaan mata hati dari beberapa orang. Mereka menjadikannya sebagai bahan perbincangan dan kesempatan untuk menuduh Yesus dan menteror si orang buta tadi dan keluarganya. Para tetangganya heran dengan kondisi yang baru saja saat ini. Tadinya kan buta, sekarang dapat melihat. Kembali lagi terlihat kecenderungan manusia untuk memperdebatkan masalah orang buta tadi. Bukan sebaliknya, senang bersukacita bersamanya dalam menatap hidup yang baru saja mampu ia melihat secara nyata. Mereka justru meragukan kesembuhan dan menghakimi karena berpihak pada Yesus Kristus. Perdebatan ini membutakan banyak orang, termasuk orang-orang Farisi. Ketika Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat, kelemahan manusia dan hukum Taurat
telah membutakan mata rohani mereka untuk melihat hadirnya Tuhan dalam peristiwa pemulihan hidup si orang buta tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dosa telah membutakan mata rohani manusia hingga menghancurkan kehidupan dan sekitarnya. Perselisihan, kejahatan, percabulan, dan perang merupakan buah dari kegelapan hidup. Menyadari adanya dosa, kesalahan, keburukan, dan kegagalan bukan berarti tidak ada kehidupan. Justru kala sadar ada yang rusak, ada yang tidak beres, maka mari kita mengangkat kesadaran kembali untuk Tuhan. Mari memperbaiki perilaku untuk menuju hidup yang baru dan yang lebih baik. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan iman dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa hati, pergumulan, dan segala problema yang ada pada hidup kami. Berkatilah keluarga kami satu persatu, iring, limpahkanlah karunia, berkat-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup, baik kami yang sudah adiuswa, yang sudah pensiun, kami yang masih bekerja, ataupun anak-anak kami yang sekolah dan studi. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat, baik yang ulang tahun, ataupun yang saat ini terbaring sakit, kontrol, atau apapun yang menjadi dilema dan yang menjadi pengobatannya. Tuhan berkati satu persatu, walaupun sakit, tetapi tetap semangat dalam jiwa dan hati, sehingga dapat melawan rasa sakit bersama dengan Tuhan. Pekabaran Injil yang berlaku di bumi melalui sekolah Kristen sekitar kami, rumah sakit Kristen, Tuhan berkati. Bangsa dan negara Indonesia, Tuhan sertai, sehingga pemimpin bangsa, aparat negara, jajaran pemerintahan, dan seluruh rakyat Indonesia dapat mengedepankan perihal kesejahteraan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan berpersembahan saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk
mencapai hidup yang sebenarnya. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi dengan nyanyian. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari bersama-sama kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami ini, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Demi Kristus yang datang dalam nama Tuhan dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lantunkan nyanyian pengutusan, mari kita nyanyikan pujian. Bita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.